Halo. Belum masuk? Belum masuk. Sudah. Sekarang masuk atau belum? Halo? Sekarang lebih jelas dan Tadi pelan? Ini masih pelan. sekarang udah jelas. Tadi ribut dari luar ya. Oh iya, iya. Ya, udah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Kita lanjutkan usul fikih dari kitab Al-Khulasah, ya, Al-Khulasah karangan Al-Ustadz Syekh Al-Ustadz Al-Doktor Muhammad Hasan Hitu, ya, Muhammad Hasan Hitu. Beliau seorang faqih Syafi'i, ya, usuli, mempunyai banyak karya, ya, orang Suriah, dan beliau membangun Jamiah Imam Syafi'i di Cianjur atau STAI Imam Syafi'i, ya, STAI Imam Syafi'i. Namanya STAI karena sudah disesuaikan dengan kondisi atau keberadaannya di Indonesia. Ya. Masuk kepada masih tentang siyagul am atau siyagul umum. Ya. Sigot-sigot atau lafad-lafad yang menunjukkan am. Kemarin di awal sebutkan bahwa am itu suatu lafad yang penunjukan lafad tersebut kepada afrod dari lafad itu mencakup seluruh. Afrod itu anggota yang tercakup dari lafad. Lafad itu ada kalanya mufrad, ada kalanya jamak. Ya. Kalau mufrad itu tidak mungkin ada am, ya, karena cuma satu. Nah, am itu ketika lebih dari satu jamak. Nah, ketika lafad itu menunjukkan afrodnya, menunjukkan anggota lafad, ya, yang terkandung, anggota makna yang terkandung dalam lafad itu disebut dengan am. Contohnya kemarin kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, kullu nafsin, setiap yang bernafas, setiap manusia, dha'iqatul maut, ya, akan merasakan kematian, akan mengalami kematian. Yang tercakup dari lafad amnya itu apa? Kullu nafsin. Ya, kullu itu lafad am, nafsin mudhof ilaih. Jadi setiap yang bernyawa itu akan mati. Ya. Nah, amnya itu di mana? Lafad tersebut mencakup seluruh afrod yang terkandung di dalamnya tanpa pengecualian. Ya, itu makna asal dari am. Ya. Kemudian contoh lainnya, misalnya walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, dan kepada Allah, ya, semua yang man fis samawati wal ard, semua yang ada di langit dan di bumi itu bersujud kepada Allah. Siapapun, mencakup semua yang ada di langit dan di bumi. Ya, jadi mencakup semua afrod. Man ya'mal su'an yujzabi. Barang siapa yang berbuat buruk, yujzabi, maka
balas oleh Allah. Siapapun, ya, siapapun yang berbuat keburukan itu disebut dengan am. Ya. Artinya mencakup semua afrod yang terkandung dari lafaz tersebut. Ra'aitul muslimati, ra'aitul fatat, ra'aitu fatat, ra'aitu fatati hadzal bilad. Aku melihat perempuan-perempuan fatat, ya. Itu bukan. Ra'aitul muslimati. Nah, itu lebih pas, ya. Melihat semua muslimah. Ya. Cakupan makna muslimah itu mencakup seluruh afrod yang seluruh anggota yang terkandung di dalamnya. Ya. Nah, itu am. Kemudian am itu ada lafaz khusus yang sudah disebutkan, ada am yang tanpa melihat siang. Yang penting ada lafaz tersebut itu am. Misalnya kullun, jami', ammah, allazi, kafah. Ya, itu semuanya lafaz am. Dan di dalam bahasa Arab itu menunjukkan keseluruhan. Nah, ada lafaz am yang melihat siyak. Ya, siyak itu qarinah. Sebagaimana yang sudah disebutkan kemarin. Contohnya jamak, lafaz jamak yang dimasuki alif lam lil istighraq. Qad aflahal mu'minun. Ya, sesungguhnya benar-benar telah beruntung orang yang beriman. Di sana ada lafaz am, ada apa? Mukminun. Kenapa? Al mukminun awal tanpa al itu kan mukmin, mukminun. Mukminun itu jamak mudzakkar salim. Mufradnya mukmin dijamakkan jadi mukminun. Kemudian masuk alif lam lil istighraq, maka al mukminun itu menjadi am. Qad aflahal mukminun. Maka benar-benar telah beruntung semua orang yang beriman. Siapa? Pokoknya yang dikatakan iman. Semua anggota yang tercakup dalam iman, dalam mukmin itu masuk dalam ayat ini. Nah, yang sekarang akan kita bahas al-umum al-mustafadah min qarinatin nafi. Kalau tadi dalam siyakul isbat, isbat itu kalimat positif, tidak ada bukan, tidak, ya. Kalimat positif itu yang tidak ada kata bukan, tidak. Kalau kalimat negatif atau nafi itu yang ada bukan, tidak. Ya. Saya tidak makan, saya tidak tidur, itu kalimat negatif semua. Saya tidak berangkat, itu nafi semua, itu negatif semua. Kalau yang positif, saya berangkat, saya makan, saya tidur. Nah, am itu sebagaimana bisa didapat dari qarinatul isbat, lafaz yang isbat, bisa juga dari lafaz yang nafi. Yang pertama, wa yakunu hadza fin nakirati idza waqa'at fi siyaqin nafi. Ya. Jadi kalau ada lafaz nakiroh dalam kalimat nafi, maka nakiroh tersebut menjadi maknanya am. Ya. Lafaz yang nakiroh ada pada kalimat nafi, maka nakiroh tersebut menjadi am. Nah, sekarang kita perlu memahami apa itu nakiroh. Itu kalau dalam nahu, ya, dalam jurumiyah misalnya, itu dibahas nakiroh itu lawannya ma'rifat. Nakiroh itu ismun syai fi jinsi. Nakiroh itu kan nakiroh tidak dikenal. Nakiroh itu misalnya gini, ja'a rajulun, ya, telah datang seorang laki ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Laki-laki yang mana? Nah, itu nakiroh, dari lafaznya kita tidak bisa mengetahui. Mau laki-laki yang A, B, yang A, yang B, yang C, itu sangat mungkin. Ya, itu nakiroh. Atau ja'a rijalun, telah datang laki-laki. Rijalnya itu nakiroh, tidak memakai alif lam. Ya, jadi nakiroh itu istilah lainnya umum badali. Umum badali itu yang penting satu orang laki-laki, ja'a rijalun, telah datang laki-laki. Satu saja nama laki-laki dimasukkan itu sudah bisa memenuhi kata rijal. Misalnya ja'a rijalun. Ya, ja'a rijal. Rijal ini bisa zaid. Ya sudah, kalau zaid yang datang cukup, yang lain tidak perlu. Itu disebut dengan nakiroh. Ya, nakiroh.
Lawannya makrifat. Kalau makrifat itu tertentu, ja'a rijalun, itu bukan makrifat, itu nakirah. Makrifat itu ja'a rijalu, telah datang seorang laki-laki. Tentu laki-laki yang khusus ya, yang tentu ya. Makrifat itu tentu. Nah, apabila lafaz nakirah berada dalam konteks atau dalam dalam kalimat yang nafi, maka kalimat nakirah itu menjadi menjadi umum. Ya. Contohnya, dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu, kitab tersebut, Al-Qur'an tersebut, la raiba fi, tidak ada keraguan-raguan fihi di dalamnya. Ini kalimatnya positif atau negatif? Ini nafi atau isbat? Nafi. Karena apa? Ada la raiba. Quran itu tidak ada keraguan-raguan. Itu kalimat negatif, itu nafi. Ya. Nah, kemudian ada nakiroh. Nakirohnya mana? Roiba. Roiba itu nakiroh. Nah, nakiroh berada pada lafaz yang nafi, maka itu menjadi am. Maknanya jadi mencakup seluruhnya. Jadi artinya, zalikal kitabu, kitab tersebut, la roiba. La roiba, tidak ada sedikit pun keraguan. Tidak ada keraguan sedikit. Apapun yang dinamakan ragu itu tidak berlaku di dalam Al-Quran. Ya. Jadi mencakup semua keraguan dalam hal apapun. Ya, keraguan dalam urut, keraguan dalam dalalah dan sebagainya. Ya. Dari mana kita bisa mengetahui tidak ada keraguan sedikit pun? Karena ada lafaz nakiroh yaitu roiba, kemudian sebelumnya ada nafi, la roiba fi. Ya. Tidak ada keraguan sedikit. Roibanya itu kan nakiroh. Ya. Nah, nakiroh dalam istilah lainnya, an-nakiratu fi siyaqil am, an-nakiratu fi siyaqin nafi tufidul am. Nakiroh ketika berada dalam lafaz atau kalimat yang nafi itu menunjukkan am. Ya, am itu apa? La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit. Apapun yang dikatakan keraguan itu tidak berlaku di dalam Al-Qur'an. Ya. Contoh atau umum yang kedua yang nafi. Wa mithluhu asyar. Kalau tadi nakiroh fi siyakin nafi tufidul am, sekarang nakiroh fi siyaki syar tufidul am juga. Jadi nakiroh itu di dalam kalimat yang nafi tufidul am, di dalam kalimat syarat itu pun tufidul am. Contohnya, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajir. Wa in, dan apabila ahadun, seorang pun, minal musyrikin, dari orang musyrik, istajaroka, meminta bertetangga atau makna lainnya apa? Perlindungan, fa'ajirhu, maka berikanlah perlindungan itu. Nah, di sini ada lafaz am. Amnya apa? Ahadun. Ahadun itu nakiroh. Kemudian lafaznya lafaz syarat. Wa in ahadun, dan barang siapa dan siapapun atau seorang pun dari kalangan musyrik. Ya, dari mana kita bisa mengetahui ini am? Karena nakiroh fi siyaqi syart. Ahad itu nakiroh fi siyaqi syart, di dalam lafaz yang syarat. Ini kan syarat dan jawab. Syaratnya mana? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Jawabnya fa'ajirhu. Ya. Tapi kalau ahad ini nakiroh bukan fi siyaqi syart, itu tidak menunjukkan am. Menunjukkan am itu ketika ahadun, lafaz nakiroh, itu berada dalam kalimat syarat. Apapun ya. In ja'a, misalnya in ja'a rajulun fa'akrimhu. Apabila datang laki-laki, maka muliakan. Laki-laki yang mana? Siapapun laki-laki, yang penting laki-laki. Itu menjadi am. Kenapa menjadi am? Karena ada in sebelumnya. In itu menunjukkan syarat. In ja'a rajulun fa'akrim. Apabila datang seorang laki-laki, atau apabila datang laki-laki manapun, siapapun, fa'akrimhu, maka muliakan. Ya. Itu nakiro fi siyaqi syarat. Ya. Bisa pakai in, tentu syaratnya. Bisa pakai idza, bisa pakai mahma,
atau lafaz syarat yang lain. Kemudian yang ketiga istifham. Ini bukan istifhamnya ya. Nakiroh idza waqa'at fi siyaqil istifham. Yang pertama nakiroh idza waqa'at fi siyaqin nafi. Yang kedua nakiroh idza waqa'at fi siyaqi syart. Yang ketiga an-nakiroh idza waqa'at fi siyaqil istifham. Ya. Nakiroh di dalam lafaz istifham atau pertanyaan itu pun menunjukkan am. Jadi ingat nakiroh di dalam nafi, nakiroh di dalam syarat, nakiroh di dalam istifham itu menunjukkan nakiroh tersebut menjadi am. Hal ta'lamu lahu samiyya. Ya. Di sini mana nakirohnya? Samiyya. Apakah engkau tahu yang menyerupai Allah? Ya. Di sini apa? Samiyya nakiroh. Samiyya nakiroh tapi yufidul am, menunjukkan mana am. Kenapa? Karena berada dalam lafaz istifham. Apakah engkau tahu yang menyerupai Allah? Nanti jadinya istifham ingkari ya. Istifham ingkari itu bertanya untuk mengingkari, artinya memang tidak ada. Nah, samiyya itu artinya menafikan, akhirnya apa? Menafikan semua yang sama dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau tahu yang satu pun yang menyerupai Allah? Siapa yang menyerupai yang ditanyakan? Siapapun, apapun, siapapun. Dari mana kita bisa tahu itu? Karena nakiroh fi siyaqil istifham. Ya, nakiroh fi siyaqil istifham tufidul am. Ya, tentu tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun ya tidak ada. Apapun itu. Ya. Kalaupun ada nama yang sama, itu namanya yang sama, tetapi hakikatnya berbeda. Ya. Kemudian ada manusia punya pekerjaan. Allah juga punya pekerjaan. Nah, itu manusia tidak dikatakan amal, tidak dikatakan pekerjaan. Yang punya amal hanya Allah. Ya, manusia hanya punya kasat. Jadi tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, ya. Nakiroh fi siyaqil istifham. Samiyah itu kan istifham. Ya. Nah, hal tuhissu minhum min ahadin. Di sini yang menjadi nakirohnya mana? Ahad. Ya. Hal tuhissu. Apakah engkau merasakan atau melihat? Tuhissu itu dari hassa ya. Itu aslinya merasakan, tapi dalam konteks ini melihat. Apakah engkau ya Muhammad merasakan minhum dari orang-orang musyrik, min ahadin dari seorang pun? Nah, ahad ini aslinya maf'ul bih, tetapi masuk min zaidah. Ya, min zaidah. Aslinya bisa kalau min zaidahnya dibuang maknanya tetap betul ya. Hal tuhissu minhum ahadan. Nakirah fi siyaqil istifham tufidul am. Apakah engkau merasakan dari mereka satu orang pun? Siapa satu orang pun? Siapapun, semuanya. Ya. Dari mana kita bisa mendapatkan semuanya? Karena ada hal itu istifham. Sedangkan nakirah fi siyaqil istifham tufidul am. Ya. Wallahu a'lam. Sampai sana barangkali ada yang tanyakan. Silakan. Fadol, silakan kalau ada. Ini agak ngantuk sedikit ya, jadi penjelasannya agak kurang. Mengenali lafaz-lafaz am itu ya penting ya, apalagi ketika kita akan menafsiri ya, akan memahami, memaknai. Itu kalau luput ya atau terlewat pembahasan tentang am ya maknanya akan banyak berbeda ya, akan banyak berbeda, akan banyak berubah.
Walaupun setiap orang bisa berbeda di dalam memahami am. Bagi sebagian orang ini am tapi ditaksis. Bagi sebagian ini am tidak menerima taksis. Ya. Makanya ulama itu membagi 3 ya, saya lupa kelewat. Ada am maksus, ada am lahu taksis, ada am layak balu taksis. Ada am maksus itu am yuradu bihil khusus. Lafadznya am tapi maksudnya itu bukan am sama sekali, itu ada ya. Contohnya lupa. Lafadznya am tapi tidak sama sekali tidak dimaksud dengan am. Itu al-am al-am al-muradu bihi al-khusus. Ada al-am al-maksus. Al-am yang maksud itu yang kita bahas. Lafadz am yang bisa ditaksis sekali-kali. Ketika ada mukhasis. Ada satu lagi al-am layak balu taksis. Ada am yang tidak menerima taksis. Jadi ada am, lafadznya am, tapi tidak dimaksud amnya itu sama sekali. Jadi al-am yuradu bihil khusus. Lafadznya am, tapi yang dimaksud itu khusus. Ada yang am layak balu taksis. Am tetap dalam keadaannya tidak ada taksis. Kemudian ada al-am al-maksus, artinya am yang bisa ditaksis. Nah, yang dibahas dalam usul fikih itu al-am al-maksus, am yang bisa ditaksis. Ya, kalau lafaz am yang berhubungan dengan berita, berita itu tidak bisa ditaksis. Ya, berita itu antara benar dengan salah. Ketika berita ditaksis ya jadi ini. Sebagaimana berita nanti tidak bisa dinasah. Jadi sekali lagi am itu ada 3 ya, ada ammah, ada al-am yuradu bihil khusus, ada lafaz am yang dimaksud itu bukan am tapi lafaz khusus, ya maknanya khusus. Ada al-am al-muradu bihil am layak balu taksis. Ada am yang dimaksud memang am, tidak sedikit pun ditaksis. Ada al-am al-maksud. Am yang dimaksud tersebut adalah am yang bisa ditaksis. Nah, yang dibahas di sini dalam usul fikih rata-rata al-am al-maksud. Kalau ada yang mau disampaikan. Kemarin saya ada kelewat ya terkait dengan tolak itu, saya baru ingat, bukan kelewat baru ingat ya. Yang kemarin tanyakan al-umur bimakos, apakah kenapa di dalam tolak itu maksud niat itu tidak berlaku ya. Pertama kemarin karena ada nas yang sharih ya, itu mengeluarkan atau mentaksis al-umur bimakositih atau innamal a'malu binniyat. Kemudian, tapi dalam tolak pun ada kalanya niat itu berlaku ketika tolaknya menggunakan lafaz kinayah. Ya, ketika sore itu tidak ada kinayah-kinayahan. Ketika sore tidak ada niat-niatan. Ya. Misalnya kalau dalam bahasa kita, saya ceraikan kamu. Kata suami, niat saya itu bukan cerai. Ya, itu tidak bisa karena cerai itu sudah sorry. Ya. Kalimat yang jelas menunjukkan cerai atau tolak. Nah, yang niat berlaku itu ketika kalimat cerainya itu menggunakan kinayah. Udah kembali ke rumah orang tuamu. Itu dalam tradisi kita atau bahkan dalam Arab pun ya, dalam Arab kan ilhaqi bi ahlik. Kembali engkau kepada keluargamu. Itu kinayah. Apakah jatuh tolak tergantung yang laki-laki ketika menyebutkan itu maksudnya apa? Kalau maksudnya cuma marah suruh pulang, tidak berniat cerai, itu tidak jatuh tolak. Tapi kalau ketika mengatakan ilhaqi bi ahlik, pulang kepada rumah orang tuamu, niat dia, maksud dia itu tolak, itu jatuh tolak. Ya. Jadi innamal amalu binniyat itu tetap berlaku di dalam tolak, tetapi ketika kinayah, ketika sharih itu tidak berlaku. Ya, Allah. Nah, kita lanjutkan dikit lagi. Sekarang mi'yadul umum, ya, ukuran atau timbangan umum. Jadi kita bisa mengetahui lafaz tersebut umum atau tidak, itu bisa menggunakan timbangan. Timbangannya apa? Itu mi'yarul umum. Mi'yarul umum itu apa? Al-istisna.
Wa amma mi'yarul umumi fahuwal istitsna. Dan adapun timbangan suatu lafaz itu umum atau tidak adalah istisna. Istisna itu pengecualian. Fama jazal istisna minhu fahuwa am. Wa ma lam yajuzil istisna minhu falaysa bi'amin. Ya, segala sesuatu yang bisa menerima istisna, maka kalimat tersebut, lafaz tersebut am. Lafaz yang tidak menerima istisna, maka tidak menerima, maka dia bukan am. Maka mi'yarul am al istisna. Contohnya innal insana lafi khusr. Kemarin al insan itu termasuk am. Kenapa? Ya, karena mufrad mu'arraf bil alif wal lam. Lafaz mufrad, insan itu mufrad, kemasukan alif lam lil jins. Semua jenis manusia itu berada dalam kerugian. Nah, kita ingin mengetahui ini am atau tidak, apakah sah tidak dijadikan diistisna. Maka dalam ayat Al-Qur'an sendiri itu langsung diistisna setelah illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi manusia itu berada dalam kerugian tetapi dikecualikan, ditaksis. Taksisnya ini menggunakan istisna. Diistisna kecuali orang-orang yang soleh. Ya, kecuali orang-orang yang soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, makanya kalimat yang ma'ruf mi'yarul umum al istisna atau al istisna'u mi'yarul umum. Nah, falaula anna kalimatal insani kanat ammatan samilatan lil ladzina amanu wa ghairihim lamahtija ila istisna'il ladzi amanu. Ya. Kalaulah kalimat manusia itu bukan am, yang mencakup seluruh orang yang beriman yang tidak, maka tidak memerlukan kepada istisna orang-orang yang beriman. Artinya insan ini mencakup orang yang beriman dan mencakup orang yang tidak beriman. Karena insan ini am. Am itu mencakup seluruh manusia. Manusia itu yang beriman, yang tidak beriman. Nah, lalu dikecualikan di istisna illal ladzina aman. Illal ladzina aman, orang-orang yang beriman itu aslinya masuk dalam cakupan lafaz lafaz insan. Lalu afrodnya itu dikeluarkan dari insan. Yang rugi itu tadi semua manusia. Lalu dikeluarkan dari manusia tersebut alladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Itu maka insan bisa kita ketahui lafaz insan itu umum. Dari mana tahu umum? Karena ada istisna setelahnya. Bisa dikecualikan, bisa diistisna dari lafaz yang am. Ya. Padahal ada yang tanyakan, mungkin cukup ya untuk materinya dulu cukup sedikit-sedikit. Ini agak jelimet-jelimet dikit. Aduh, barangkali ada yang disampaikan. Silakan. Ada? Silakan. Selanjutnya nanti tentang khos dan takhsis ya. Ini lumayan agak panjang lagi. Am ini pembahasan yang sangat penting ya. Karena banyak perdebatan bermula dari apakah itu am atau tidak. Apakah amnya bisa ditaksis atau tidak. Atau silakan. Barangkali ada.
Kalau tidak ada cukup sekian ya insya Allah untuk pagi ini. Insya Allah cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.